Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan slide 2 yang sudah saya bagikan minggu lalu. Jadi pada slide 2 ini kita akan mempelajari bagaimana cara memprogram di mikroprosesor. Jadi sebelum kita memprogram, kita harus mengetahui fungsi register, mode pengalamatan, dan fungsi-fungsi instruksi yang ada pada mikroprosesor 8085. Nah, pada pemrograman kita juga harus tahu bahwa perangkat sistem minimum di suatu rangkaian itu terdiri dari sistem internal, software, dan sistem eksternal hardware. Jadi ada bagian software itu pemrograman, dan sistem eksternalnya itu hardware, itu perangkatnya. Selanjutnya, mikroprosesor itu hanya dapat bekerja jika kita memasukkan program di dalamnya. Nah, itu dia hal yang perlu kita ketahui apabila kita ingin memprogram mikroprosesor 8085. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui yaitu fungsi register. Jadi ada 11 buah register ya pada mikroprosesor 8085, yaitu register A, B, C, D, E, H, L, M, flag, PC, dan SP. Nah, kalau digambarkan mode pemrogramannya seperti ini. A itu akumulator atau register A, 8 ini 8 bit, artinya dalam satu buah register ini hanya mampu menampung 8 bit, tidak bisa lebih atau tidak bisa kurang. Selanjutnya ada register flag. Nah, register flag ini adalah register status ya. Di sini berisi status-status program yang baru saja dijalankan. Terus ada B sampai dengan L, ini register fungsi umum, yaitu register tempat penyimpanan data, isinya juga 8 bit. Selanjutnya ada dua buah register yang isinya ada 16 bit, itu adalah register yang berisi alamat ya. Minggu lalu juga sudah ada di slide yang dulu pernah saya bagikan fungsi dari setiap register. Nah, selanjutnya untuk register fungsi umum sendiri bisa kita, ini kan isinya 8 bit, nah bisa kita gabung menjadi 16 bit. Jika kita menggabungkan, nah kita harus menggabungkan sesuai dengan sesuai dengan yang ditetapkan ya. Jadi register B hanya bisa digabungkan dengan register C, B dengan C, register D hanya bisa digabung dengan register E, D dan E, dan register H hanya bisa digabung dengan register L. Jadi H dan L. Jadi apabila kita membutuhkan register fungsi umum yang isinya 16 bit, itu bisa kita pasangkan dua buah register ini. Tidak boleh menggunakan pasangan yang lain, misalnya B dan E itu tidak boleh, harus B dengan C, D dan E, H dan L. Selanjutnya adalah ini bisa dibaca sendiri ya fungsi-fungsi register. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini yaitu tentang register flag atau register status, atau disebut juga register bendera. Jadi register flag ini terdiri dari ya 8 bit ya kan. Nah, ini 8 bit dari bit 0 sampai bit 7. Nah, masing-masing bit ini punya fungsinya. Yang pertama, bit 0 itu fungsi adalah sebagai status carry ya. Ini statusnya sebagai status carry. Bit 1 itu tidak berisi status apapun alias kosong ya. Di sini terserah isinya mau berapa. Biasanya di sini 0 kita berikan nilai. Terus yang bit kedua ini untuk parity atau P simbolnya. Terus B3 ini kosong tidak digunakan. B4 ini AC auxiliary carry, B5 kosong, B6 ini untuk 0, dan B7 itu untuk sign. Nah, apa maksud dari simbol-simbol ini? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk sign sendiri itu bit yang menunjukkan apakah data yang baru saja diolah berstatus negatif atau positif. Misalnya kita punya data 2 ditambah 3. Nah, itu kan hasilnya 5 ya, positif. Berarti kalau data itu bersifat positif, maka nilai signs ini adalah 0. Jadi nilai di sini kita beri dia 0. Nah, sementara kalau misalnya 2 dikurang 3, itu kan minus nilainya. Maka bit sign itu bernilai 1. Maka di sini kita tulis 1 karena negatif. Nah, selanjutnya bit 0, jika data hasil pelaksanaan suatu perintah itu hasilnya 00, misalnya
2 dikurang 2, misalnya 02 dikurang 02 heksa, hasilnya kan 00. Nah, artinya bit zeronya sama dengan 1. Nah, selain dari itu, apabila data ditambahkan atau dikurangkan itu hasilnya 00, atau perintah yang lain hasilnya 00, maka bit zeronya itu 1. Kalau tidak 0, misalnya hasilnya 01, 02, atau seterusnya, itu nilai bit zeronya adalah 0. Selanjutnya adalah parity. Parity adalah jumlah bit 1 yang ada pada data. Misal saya jumlahkan 02 heksa ditambah 03 heksa sama dengan, kita harus mengubah nilai ini menjadi nilai biner 00 terus 0 00 10 ini 02 heksa 02 ya 02 heksa diubah ke biner ditambah 0 01 011. Nah, ini untuk 3. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya 1 ya. 1 ditambah 1 nilainya 0 naik 1. Nah, seperti ini. Terus 0 ditambah 0 0 ya. Dan seterusnya. Kalau kita tambahkan ini hasilnya kan 02 ditambah 03, ini hasilnya 05 ya. 05 heksa. Nah, ini paling enak kalau menambahkan biner itu ke bawah, jadi ini saya tambah hasilnya ini 1, ini 0. Kalau tambah 1 0 naik 1 ya, di sini 1, di sini 0. Nah, di sini ini hasilnya. Jadi hasilnya 000 atau di sini 05. Nah, yang disebut dengan parity, ini nilai parity yang menunjukkan apakah jumlah bit 1 yang terkandung pada data itu jumlahnya ganjil atau genap. Nah, kita hitung. Ini ada 1, 2. Jadi jumlahnya 2, satunya. Ini 1, ini 1, 2. Berarti genap ya. Maka bit parity-nya adalah 1 kalau dia bernilai genap. Selanjutnya, untuk nilai auxiliary carry bit yang menunjukkan terjadinya carry dan hari hasil penjumlahan bit ketiga pada akumulator. Jadi apabila kita melakukan penjumlahan seperti ini namanya bit ketiga, ini bit ke 0, 1, 2, 3, ini bit ketiga. Apabila kita jumlahkan bit ketiga ini ada lebih, nah maka itu auxiliary carry-nya 1. Kalau tidak ada lebih seperti penjumlahan ini, maka auxiliary carry-nya sama dengan 0. Contoh yang lebih misalnya di sini saya seperti ini ya, kita jumlahkan 0 tambah 1 1 1 tambah 1 0, naik 1 di sini 1 tambah 0 tambah 0 1. Nah, di sini 1 tambah 1 0. Nah, ini naik 1 di sini. Nah, naik 1. Nah, berarti 1 tambah 0 tambah 0 di sini 1. Nah, ini yang disebut dengan auxiliary carry. Nah, apabila ada kelebihan di sini, maka nilai AC-nya adalah 1. Nah, terakhir adalah carry atau buru. Nah, kalau ada kelebihan atau peminjaman di bit ke-7. Nah, kalau ada kelebihan di bit yang ke-7 yang ke sini, yang akhir di sini. Nah, apabila kita jumlahkan ini kan lebih ya, nih 0 naik 1. Nah, ini disebut dengan carry. Kalau yang di tengah itu auxiliary carry, kalau di akhir itu namanya carry. Begitu pula kalau kita kurangkan, misalnya 0 kita kurang dengan 1. Nah, kan nggak bisa ya 0 kurang 1, karena pada bit biner tuh nggak ada namanya minus. Maka dia pinjam ke sesuatu, ke sistem. Maka dia akan pinjam ke sistem.